Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran SKI kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Kali ini mengenai tokoh ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Di sini ada beberapa tokoh, ada Ibnu Sina dan lain-lain. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan absen ya. Yang tidak berangkat siapa? Berangkat semua ya. 1, 2, 3, 10 anak berangkat semua. Ada yang sakit? Dapatkan semua nanti? Belum? Kita mempelajari tentang tokoh zaman dinasti Abbasiyah. Untuk apa? Kita mempelajari tentang tokoh-tokoh ilmuwan Islam pada zaman dinasti Abbasiyah. Di samping kita bisa menunjukkan nama-namanya, kita juga nanti bisa mengambil keteladanan daripada tokoh tadi. Contoh cara pengobatan. Ada yang kerasukan jin, ada pengobatannya. Ada yang sakit jiwa, ada pengobatannya. Ada yang sakit seperti panas, flu, seperti yang di rumah sakit juga ada. Nah, tokohnya itu yang sudah tersohor itu adalah Ibnu Sina atau Andi Sina, atau orang Eropa menyebutnya Andi Sina. Kalau ada nama Ibnu, dieling-eling ya, adalah Abdullah. Jadi nama awalnya itu Abdul, jadi hadis Ibnu itu Abdullah. Di samping itu kita bisa menunjukkan sikap bahwa dengan informasi dari biografi dan para ilmuwan tadi yang notabene Muslim ya, tapi ada yang kaum Syiah, ada yang dari kaum Khawarij. Kita ambil yang baik saja. Contoh Ibnu Sina, orang Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah itu menganggap dia sudah murtad. Tapi kita ambil saja karena orang yang sudah mencapai hafalan Quran, terus naik tasawufnya, terus naik torikohnya itu kadang-kadang berhalusi. Tidak ada yang belum mencapai tingkatan ilmunya dikatakan wah orang itu sudah ya, padahal memang seperti itu. Kalau di Indonesia ya ada tokoh ini Syekh Mahabang, itu kan Wali Songo menganggap Syekh Mahabang itu sudah di luar alat manusia, menganggap dirinya itu tuh. Ada konsep tentang bidang kedokteran, yaitu antara lain Ibnu Sina, ada Ali bin Al-Qabari dan Ar-Razi. Ada bidang filsafat, ada bidang kimia dan astronomi. Ini gambar Ar-Razi pakai jenggot, dikenal dengan sebutan Razies, itu orang Eropa yang menyebut Razies. Beliau menemukan penyakit cacar, termasuk hipertensi dan pengobatannya. Ada akupunktur. Sekarang ya pekam. Tahu alami pekam enggak? Nanti ada bekas dalam yang dipekam tadi. Ada lagi Ali bin Robban Al-Qabari. Nama aslinya Abu Hasan Ali bin Sahal bin Ali bin Robban Al-Qabari.
dia pintar sekali dalam mengobati penyakit jiwa. Kadang ada yang menganggap bahwa seseorang tidak mau makan, menganggap dirinya itu sapi, mangsuk terus geri, terus Ibnu Sina maupun Ali bin Roban atau Bari, cara pengobatannya gimana? Ia dikelompokkan sebagai hewan, tak sebelah kue sebelah aku, wah jegeri kue, dipakani sih bentukmu, terus akhirnya diberi makan, tapi dikasar nanti kalau ia sudah gemuk sebelah aku ya seperti itu, karena sudah kayak orang ini. Tapi setelah makan udah gemuk, ya udah jadi sebelah. Memang cara pengobatannya kadang orang jiwa itu harus didekati dengan jiwa. Ini Ibnu Sina yang terkenal dengan ilmu Ihya-nya, Ihya Ulumuddin. Jadi ini bapaknya dokter sedunia. Ceritanya orang Eropa tuh ahli Sena, namakannya itu Abinya bapak. Sena itu ceritanya ya pengobatan yang kedokteran. Ada lagi yang namanya Al-Kindi. Nah, ini nama lengkapnya Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Sobba Al-Kindi. Beliau bisa mengobati pama ada yang kurang nafsu makan. Si gene itu kelas biasanya kan kurang darah itu. Obatnya diekstrak dari apa itu? Daya pikir. Si gene ngalamun kadang berbicara sendiri. Terkena sindrom kadang seperti itu. Kadang ada yang sindrom ke-1, 2, dan 3. Yang ketiga biasanya sudah seperti kayaknya bunuh diri kan, menyeberang, tapi memang sudah ada mobil ini. Ini ahli pengobatan tentang orang yang nafsunya kurang, pikirannya rendah maupun terlalu tinggi pemikirannya sehingga kayak orang gila. Termasuk orang pemarah, pengendaliannya itu seperti hewan yang suka pemarah, seperti anjing, macan, itu semuanya pemarah. Tapi bisa zina. Apalagi manusia yang punya akal dan hati Tuhan. Ada Imam Al-Ghazali. Oh yang Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali. Dan di sini ada ilmu Jawahirul Quran. Jawahir itu mempelajari tentang Al-Quran itu ada naskah maksudnya, termasuk ada qiraah sab'ahnya itu. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Contoh Suratul Ladzina itu dalam Al-Fatihah bisa dibaca sin, bisa dibaca za, Suratul Ladzina. Itu mempelajari tentang Jawahirul Quran. Nanti kalau kamu di Aliyah, makanya harus nanti pergi ke Aliyah. Ada Ibnu Maskaweh. Nama aslinya adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub bin Maskaweh, tokoh filsafat. Jadi kamu bisa melihat bintang. Kalau kamu bisa berangan-angan, kadang ada bintang yang lewat. Bintang lewat itu namanya bintang yang berhubungan dengan rezeki kamu, dengan nasib kamu, seterusnya. Kadang bisa kamu tanya. Jadi yang betah melek ya, kalau malamnya bukan begadang tapi betah melek. Sambil lihat, kalau malam lihat juga. Nanti ada bintang yang akan bicara kepada kamu.
Itu namanya ilmu perbintangan. Kalau orang dulu ilmu perkebunan. Jadi kan kiai juga dukun, bisa mengobati pakai doa-doa ya. Kadang ada yang pakai raja. Kamu menulis Al-Fatihah, kamu putus-putus juga sebagai raja. Tergantung niat kamu. Niat ingin punya suami besok ya, kamu baca itu Al-Fatihah. Sama cowok untuk sebut, untuk cucuku. Kalau sakit ya, muncul Fatihah. Akhir kamu bacakan Fatihah 7 kali untuk syukur. Terus kamu untuk mengobatkan. Tapi sarannya kamu terbiasa membaca Al-Fatihah minimal 1 hari 100 minimal. Ada lagi Imam Jabir bin Hayyan. Bewok semua ya. Aku tidak ada bewoknya. Nama lengkapnya Abu Musa Jabir bin Hayyan. Disebut dengan sebutan Imam Jabir. Ahli kimia, masuk ahli logika, ilmu kedokteran dan matematika. Kalau dulu matematika ya ada aritmatika, ada aljabar, ada Al-Khwarizmi. Nama lengkapnya yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ahli matematika, astronomi dan geografi. Astronomi ya tentang bintangnya, bulan, matahari. Kalau geografi kan kamu sudah tahu ya letaknya di mana, kota ini, di mana. Dengan mempelajari tentang tokoh-tokoh tadi, itu kita bisa mengambil hikmah ya. Yang pertama bisa menumbuhkan keinginan untuk menuntut ilmu agama maupun ilmu yang umum. Jadi kalau di sini ada ilmu agama, ada ilmu kalian juga. Kalau kamu ke SMA nanti hanya umum saja. Dan sedangkan kita harus imbang antara agama dan umum. Kemudian ada semangat yang tinggi dalam mencari ilmu. Dulu orang Cina kan banyak yang masuk Islam, maka tuntutlah ilmu walau bisir. Tuntut ilmu walau bisir. Cina saat itu dulu adalah orang-orang yang banyak sekali masuk ke tanah Jawa menyebarkan agama Islam. Tapi sekarang sudah komunis. Yang ketiga, hikmahnya tidak patah arang atau harus semangat terus, pantang menyerah. Jangan sampai tidak uang saku terus tidak berangkat. Aku dulu tidak uang saku ya tetap. Aku kuliah juga kadang aku ingin olahraga juga beda. Jadi jangan terus terpaut dengan uang. Tekun dan bersungguh-sungguh. Harus kamu mempelajari jiwa semangat sing wis sepuh-sepuh aja. Semangat terus meniti. Nah, terus kamu bisa belajar pada siapa saja tanpa membedakan ras maupun agama. Termasuk tadi ada Ibnu Sina dan yang lainnya itu. Ada yang Syiah, ada yang Khawarij, ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting kita mengambil ilmunya. Demikian. Ini ada tugas ya. Nanti dikerjakan di rumah untuk tugas merangkum 5 atau minimal 3 nama dari tokoh-tokoh tadi yang saya sebutkan, dan nama lengkapnya disebutkan kalau bisa. Ini namanya tugas LKPD, lembar kerja
untuk peserta didik. Ini besok dikumpulkan, nilainya akan saya tambahkan untuk nilai semesteran. Demikian ya untuk PR, dan untuk pembelajaran berikutnya nanti mengenai masalah rangkuman yang kamu buat akan kita bahas bersama-sama. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.